Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ibu Dr. Hajah Ratu Suntiah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Pesantren. Tak lupa kepada kawan-kawan El-Muntazi PAI 6E yang saya cintai dan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rikzan Fakhrurozi Septiana dengan NIM 11920200203 akan mengulas kembali perihal Ustaz atau Kiai di pesantren. Kawan-kawan sudah tidak asing lagi dengan kata Ustaz atau Kiai karena dari sebagian besar kawan-kawan semua sudah pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Tentunya ketika disebut kata Ustaz atau Kiai, kita senantiasa hormat kepada beliau karena beliaulah yang telah mengajarkan kepada kita dari hal yang kecil sampai dengan hal yang besar. Kepemimpinannya sangat sekali berpengaruh terhadap santri dan pesantren karena Ustaz atau Kiai memiliki karismanya tersendiri. Untuk lebih jelasnya kawan-kawan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karismatik diartikan sebagai orang yang memiliki karisma, sedangkan kata karisma tersendiri memiliki arti bakat atau keadaan seseorang yang sering dihubungkan dengan kemampuan luar dalam kepemimpinan seseorang. Lebih tepatnya kepemimpinan seorang kiai tersebut. Eksistensi kiai di pesantren sangatlah berpengaruh karena negara ini tidak akan maju tanpa dukungan kiai dan pesantren-pesantren juga tidak akan merebak luas tanpa adanya dorongan atau eksistensi daripada kiai tersebut. Kawan-kawanku sekalian, kiai-kiai yang memiliki karisma digolongkan kepada 3 jenis pesantren. Yang pertama ada pesantren tradisional, yang kedua ada pesantren modern, dan yang ketiga ada pesantren semi tradisional dan semi modern. Karismatik kepemimpinan seorang kiai di pesantren tradisional tentunya dengan memegang teguh ajaran-ajaran kiai-kiai yang terdahulu, yang mana kiai-kiai terdahulu itu berpegang teguh kepada adab-adab perilaku salafus sholih, yang mana dalam bertutur kata, dalam bertindak, dalam berperilaku senantiasa mengacu pada ajaran tasawuf, mengacu pada sufi-sufi yang memiliki kerendahan hati dan kebeningan jiwa. Hal tersebut beliau gabungkan dalam sifatnya sehari-hari dan dalam sikapnya dalam memimpin pesantren tersebut. Yang mana kiai-kiai yang ada di pesantren tradisional terkenal dengan ramah tamah dan sifat kerendah hatiannya. Kemudian setelah di pesantren tradisional juga ada karismatik kiai di pesantren modern, yang mana karisma seorang kiai di pesantren modern ini merupakan menggabungkan pola kepemimpinan karismatik yang sudah melekat dalam dirinya dengan prinsip-prinsip demokratis. Karisma seorang kiai di pesantren modern tidak menutup
pada perubahan zaman, juga welcome kepada hal-hal yang mana di luar daripada konsep Islam selagi itu baik. Karisma seorang kiai modern itu seringkali berkecimpung dengan santri-santrinya. Beliau tidak gengsi bergaul dengan santrinya, dan bahkan beliau juga senantiasa berpakaian yang mana sudah melihat kepada perubahan zaman dan tidak stagnan berperilaku monoton seperti keadaan dahulu kala. Sifat modernisasi ini perlu kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana kita juga harus tidak boleh menutup diri pada sesuatu hal yang modern. Tentunya bukan hal-hal yang negatif, melainkan hal-hal yang positif. Selain daripada karisma seorang kiai di pesantren modern, ada juga karisma seorang kiai di pesantren tradisional, semi tradisional, dan pesantren semi modern. Karismatik kiai di pesantren semi tradisional dan semi modern ini bahwa kiai memiliki kedewasaan individual, kemudian pandangan yang luas, sifat empati terhadap sesama, dan mempunyai keterampilan sosial yang sangat tinggi, baik kepada para santri ataupun kepada masyarakat sekitar. Selain itu, kiai juga memiliki keluasan dalam bersikap kepada stakeholder pesantren. Di pesantren semi tradisional dan semi modern ini, kiai sangatlah rendah hati sebagaimana kiai-kiai yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang mana patut ditiru oleh para santri masing-masing dari setiap pesantren. Adapun untuk analisis, saya tidak akan menjelaskan secara rinci, yang mana bila kita kaji lebih dalam karismatik seorang kiai dalam pesantren tradisional mengacu pada sifat dan sikap perilaku ulama salaf yang mana mengedepankan tasawuf yang tinggi, sedangkan di pesantren modern kiai yang berkarisma itu menggabungkan antara pola kepemimpinan yang sudah melekat dengan dirinya dengan prinsip-prinsip demokratis, tidak menutup perkembangan zaman baik dalam ucapan, tindakan, dan berpakaian. Adapun dalam pengaruh kiai di pesantren semi tradisional dan semi modern, seorang kiai memiliki sifat dan sikap yang rendah hati, juga empati dan kedewasaan individual, interaksi sosial yang tinggi, dan keluasan terhadap stakeholder pesantren. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesilapan. Kekeliruan dan kesilapan datang dari diri saya pribadi, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.